Halo pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saya di sini hadir menemani teman-teman dan pemirsa Sultan TV semuanya dalam satu program terbaru kami, yaitu kerjasama antara Sultan TV dan Paramadina Graduate School Universitas Paramadina, yaitu Diplomasi Chat. Sebuah acara yang akan menyuguhkan segala macam tentang diplomasi. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi dan fungsi Dubes serta KBRI. Bersama saya Novita, di sini sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Makarim Wibisono, diplomat senior kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik sekali. Sehat, alhamdulillah. Udah siap nih bareng kita untuk bincang-bincang dan chit-chat tentang diplomasi ya Pak? Iya, betul. Iya. Dan yang kedua narasumber kita ada Mas Willy, meskipun tidak bersama kita, sedang berada di DPR, dari Komisi 1 DPR. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Mas Willy. Pagi, Mbak Sila. Ya, gimana kabarnya Mas pagi ini? Alhamdulillah, wa syukurillah sehat. Salam Sehat. hormat untuk Pak Makarim Terima dan kasih, Pak Pak. Siska. Pagi. Ya, luar biasa, dan pembicara ketiga kita teman-teman adalah Dr. Siska Prabawaning Tias. Beliau adalah Direktur PGSD Paramadina Graduate School of Diplomacy. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Siska. Selamat pagi, Sally. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat, sudah siap bergabung Insya dengan Allah. kita. Ya, menarik teman-teman, bicara tentang diplomasi, sebetulnya ini adalah suatu hal yang sudah lama dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Terlebih di tengah kondisi seperti ini, tentu kita anak muda perlu terlibat langsung dengan kegiatan diplomasi, baik secara global maupun nasional, bahkan di tingkat lokal. Untuk itu langsung saja kita tanyakan kepada narasumber pertama kita, Pak Makarim. Sebetulnya apa sih Pak diplomasi itu? Diplomasi itu ya, kalau kita lihat secara populer ya, banyak yang menilai ini merupakan satu seni dalam rangka mengelola hubungan antara satu negara-negara lain, ya, yang tidak hanya meliputi aktor formal, ya, wakil-wakil pemerintah, tapi juga non formal, jadi dari wakil-wakil yang bukan mewakili negara, ya. Dan ini juga meliputi isu-isu yang menyangkut berbagai hal, ya, dengan cara yang berbagai hal, misalnya dari cara negosiasi, cara komunikasi, cara untuk mengumpulkan informasi, dan juga cara untuk mengemukakan kepentingan kita, kepentingan nasional Indonesia, ya. Yang penting cara itu harus peaceful, cara damai, ya. Kalau dia udah keluar dari cara damai, itu bukan diplomasi lagi. Oh, jadi diplomasi itu selalu menggunakan cara damai. Persis. Gitu ya. Kalau Ya. kita beralih dulu ke Mbak Siska, gimana Mbak Siska melihat diplomasi secara teori? Ya, kalau tadi saya sepakat sudah yang disampaikan oleh Pak Makarim ya, kalau kita bicara tentang diplomasi, kata kuncinya ada art di situ. Dan art dari apa? Dari manajemen, bagaimana negara-negara kemudian berinteraksi satu sama lain. Tapi seiring dengan perkembangan zaman tadi seperti disebutkan juga ternyata aktornya bukan hanya negara aja gitu ya, sudah banyak aktor yang lainnya yang ternyata mempengaruhi proses interaksi tadi. Boleh nggak disebutin aktor lainnya itu apa Mbak? Mungkin ada kawan-kawan kita yang belum paham atau mungkin kurang paham maksudnya aktor lainnya selain negara itu Oke, apa? kalau di studi diplomasi ini kan ada bahasanya aktor negara dan aktor non negara gitu ya. Kalau aktor non negara ini kita bicara bisa individu, bisa institusi gitu ya. Kalau institusi misalnya organisasi internasional, organisasi regional. Kalau kita bicara individu sekarang mungkin teman-teman jurnalis gitu ya. Kemudian ada juga yang NGO gitu. Jadi ketika kita bicara tentang aktor ada non negara, kalau teori gitu ya, ada aktor negara. Ya. Ini menarik. Kita di sini kehadiran salah seorang diplomat senior yang sudah pindah lebih dari 5 negara sebagai salah satu perwakilan Indonesia di PBB juga ya Pak ya. Nah, ini sebetulnya Pak, kapan kiranya kita membutuhkan diplomasi? Butuh mempererat hubungan antar negara ini kapan? Apakah ada waktu-waktu khususnya atau kapan saja atau gimana Pak? Jadi kalau saya katakan bahwa kapan ya kita start untuk berdiplomasi itu sejak kita ditunjuk sebagai
diplomat ya, misalnya saja kita misalnya ditunjuk sebagai duta besar untuk misalnya Brazil. Sejak kita ditunjuk dan diberi mandat sebagai itu, kita sudah melakukan diplomasi. Ya. Jadi apakah mereka yang tidak ditunjuk secara formal mendapat amanah khusus menjadi diplomat, apakah mereka nggak bisa jadi diplomat, Pak? Oh bisa saja. Tetapi diplomat yang sudah dapat mandat itu merupakan diplomat fungsional ya. Dalam arti kata dia itu secara fungsi sudah ditugaskan untuk mengurus hubungan bilateral antara kita dengan Brasil misalnya ya. Tapi kalau yang belum mendapatkan mandat itu, kadang-kadang yang bersangkutan itu mendapat instruksi, coba tolong bantu duta besar ini ya untuk mengatasi masalah-masalah yang bersangkutan dengan lingkungan hidup atau yang bersangkut paut dengan isu-isu lain ya. Nah ini kemudian yang bersangkutan kemudian membantu dengan tentunya keahliannya masing-masing ya untuk mencoba mensukseskan misi daripada duta besar itu gitu. Iya. Artinya berarti yang dilakukan oleh diplomat itu sebuah orkestrasi dari banyak pihak gitu ya, Pak? Ya betul. Dan betul. semua orang bisa terlibat sesuai dengan skillnya masing-masing. Betul. Oke. Menarik teman-teman semuanya dan pemirsa Sultan TV, kita sekarang ingin melihat perspektif dari anggota DPR. Di sini sudah bergabung bersama kita Mas Willy. Suara saya masih terdengar ya, Mas? Iya. Bagaimana pandangan seorang anggota DPR terhadap diplomasi itu sendiri? Apa diplomasi, arti diplomasi bagi Mas Willy, Mas? Ya, kalau diplomasi tadi sudah dijelaskan cukup komprehensif oleh Pak Makarim dan Mbak Siska. Nah, kalau dalam hal yang lebih sederhana gitu, diplomasi kan selama ini secara ofisial selalu diasosiasikan dengan hubungan antar negara atau antar lembaga. Tapi secara lebih simpel diplomasi dilakukan oleh semua pihak, termasuk di dalam organisasi, di dalam partai pun orang juga melakukan diplomasi. Karena tadi dibilang oleh Pak Makarim bahwasanya diplomasi itu kan cara yang damai, tidak perang gitu. Nah, politik itu kan suatu hal yang bentuknya sekarang ada kompetisi, gitu, ada kontestasi. Kadang-kadang juga dilakukan proses negosiasi, diplomasi gitu. Nah, dalam hal yang lebih luas, memang diplomasi itu suatu hal yang erat hubungannya dengan hubungan. Bagaimana saling, kuncinya adalah resiprokal. Ada apa resiprokal? Ada timbal balik antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Itu yang kemudian mutual respect itu menjadi poin penting di dalam kita melakukan diplomasi. Gitu. Dan harus memiliki basisnya ya trust, itu Mbak. Ya, menarik di sini. Saya mencatat beberapa key point, ada mutual respect, ada masing-masing saling diuntungkan, begitu ya Mas Willy ya? Tapi apakah dengan kondisi seperti sekarang ini masih idealnya masih terjadi, Mas? Mutual respect ini masih terjadi, diplomasi dalam bidang politik begitu lebih tepatnya? Ya tentu kalau kita berpikir secara lebih teknikal, banyak pepatah mengatakan di dalam bernegosiasi itu kita memberikan permata sehingga mata lawan kita yang sedang berdiplomasi itu sangat melotot dan tidak bisa menolak permintaan kita. Cuma dalam beberapa hal sejauh ini hal-hal yang bersifat historical, emosional, kultural itu jauh lebih kuat ketimbang hal-hal yang bersifat politis dan ekonomik ya. Contohnya kita dengan beberapa negara yang sifatnya Timur Tengah atau saya pernah ke Yugoslavia ya, itu sangat terasa sekali kalau kita memiliki basis historis, kita sangat dihargai dan sangat respect gitu. Beberapa hubungan kita sangat cepat gitu. Penempatan KBRI kita kalau di Yugoslavia itu di tempat yang sangat strategis di samping museum Tito gitu. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Nah, di Inggris juga sama gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian kita harus lihat di dalam diplomasi. Kalau hanya berpikir untung dan rugi, itu kemudian jadi suatu hal yang sifatnya sangat pendek.
Transaksional gitu ya Mas Willy ya? Sangat transaksional. Padahal hal yang paling penting di dalam diplomasi ini kan tentu kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita ingin tatanan dunia yang jauh lebih berkeadilan, berkemanusiaan gitu. Nah, hal seperti itu yang selalu dipromosikan di dalam tata dunia global, sehingga kemudian narasi-narasi yang sifatnya lebih transaksional, perang itu kemudian bisa diminimalisir. Oke, baik, menarik sekali Mas Willy. Saya izin ke Mbak Siska dulu. Tadi kita sudah sempat mendengar sekilas apa sebetulnya tujuan dari diplomasi itu sendiri. Sebetulnya fungsi diplomasi itu apakah memang erat kaitannya dengan keadilan, tujuannya untuk mendapat hak yang sama, bukan hanya sekedar transaksional. Itu sebenarnya gimana sih Mbak secara teori fungsi dari diplomasi? Oke, kalau saya sedikit agak teori dan bicara soal tata aturan gitu ya. Tadi saya bicara soal fungsi gitu. Kalau diatur dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations ya tahun 61 yang sudah diratifikasi juga, ada 5 fungsi diplomasi yang sudah disebutkan Pak Makarim juga tadi. Pertama representing gitu ya, kemudian ada negotiating, ada protecting, ini bagian tadi melindungi kepentingan negara gitu ya. Kemudian ada gathering information dan kemudian terakhir adalah promoting. Akhirnya kan promoting. Jadi kalau dilihat dari 5 itu kan soalnya juga akhirnya kan promoting tadi, peaceful meaning gitu ya. Saya hanya ingin menambahkan satu lagi ketika kita bicara tentang diplomasi, saya sepakat Mas Willy tadi bicara tentang di politik juga ada diplomasinya. Kita bicara skill gitu ya di situ, bahwa orang yang melakukan 5 fungsi tadi gitu berarti kan dia harus punya skill untuk menavigating kita bernegosiasi kan inginnya ada kesepakatan yang diraih gitu ya. Tapi juga ketika kita bicara tentang diplomasi juga diplomasi itu sendiri kan bagian dari implementasi sebuah kebijakan sebuah negara gitu ya, kebijakan luar negeri sebuah negara gitu. Tadi Pak Makarim bicara sebagai diplomat senior maka harus ada mandatnya gitu. Nah, ketika kita bicara tentang diplomasi juga sebelum seorang diplomat senior kemudian dikirim untuk melakukan 5 fungsi, tentu harus dimulai dengan negara itu membuka hubungan diplomatik dulu gitu ya. Kita punya hubungan baru kirim perwakilan, diplomatic mission mungkin bahasanya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang tadi keadilan, kemudian resiprokal, kemudian mutual itu tentu itu bagian tadi ketika seorang head of missions dikirim tentu kan ada misi mencapai kepentingannya. Dan tentu ketika kita dikirim ya kita juga harus respect dan hormat terhadap negara yang menerima kita dong gitu ada ya. aturan negara, ada aturannya, nggak mungkin kita tamu kemudian nggak respect gitu ya. Betul. Jadi pasti kata kuncinya kalau saya termasuk yang meyakini bahwa hasil negosiasi sebuah kesepakatan itu kuncinya adalah keadilan. Kuncinya adalah keadilan. Yang dicari itu sebenarnya kan keadilan. Bahwa kita fair nggak sih dapetnya gitu ya. Jadi saya sepakat sekali dengan Pak Makarim bahwa cara peaceful meaning kalau di luar itu bukan diplomasi, walaupun secara teori mungkin ada debat itu ada coercive diplomasi gitu ya, seperti apa yang dilakukan oleh negara besar gitu. Tapi kalau kita bicara tentang tadi resiprokal atau bicara tentang keadilan, kalau saya percaya diplomasi adalah cara yang bermartabat bagi sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Luar biasa. Ada satu kata kunci lagi, kepentingan nasional atau bahasa kerennya national interest gitu ya. Saya ingin beralih ke Pak Makarim sebagai diplomat senior yang sudah pernah ke banyak negara mewakili Indonesia. Dalam praktiknya Pak, sebetulnya fungsi diplomat itu apakah ya benar tadi yang disampaikan Mbak Siska sebagai representative mewakili, pada akhirnya mempromote apa yang menjadi misi-misi diplomasi dari negaranya, atau ada fungsi praktikal lainnya yang sebetulnya kita selama ini jarang mengetahui tapi ada dalam prakteknya Pak? Kalau saya boleh katakan ya bahwa sebenarnya misalnya fungsi duta besar itu ya, itu secara konkret itu dia itu mewakili pemerintah ya, karena tidak ada orang lain lagi yang di situ ya, dia yang mewakili pemerintah. Dia juga mewakili presiden. Jadi kalau misalnya presiden sana ingin misalnya mengatakan sesuatu
supaya langsung disampaikan kepada presiden, dia langsung memanggil kita dan kemudian memberitahu kita, saya ingin supaya you sampaikan kepada presiden ini ya, seperti waktu kejadian saya sebagai duta besar di Nicaragua ya, saya dikasih tahu oleh presidennya, dia kepingin sekali dapat punya kayak kebun raya di Bogor gitu loh, ya kebun raya di Bogor. Nah kemudian saya ya telepon kan sama direktur kebun raya di Bogor, kira-kira bisa nggak kita bikin ini di kebun raya. Nilalah, rupanya direktur kebun raya di Bogor itu juga punya semacam program untuk mencoba menyebarluaskan kebun raya itu di Bogor ya. Dia senang sekali, dia oke Pak, kalau gitu saya akan kirim staf saya ke sana. Akhirnya terhubung, dia yang mendesainnya dan kemudian sekarang jadi. Jadi Nicaragua punya kebun raya dan itu semua desainnya, pemikirannya itu dari Bogor itu. Jadi, nah yang terakhir ya, kita itu juga berfungsi sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Kan tidak ada orang lain lagi ya. Kalau ada orang bangsa Indonesia yang di sana lagi kebetulan berkunjung ke sana meninggal dunia, ya kita harus datang ke sana, kita yang mengurusi segala macamnya. Ya, jadi kita yang datang. Nah, jadi itu dari segi kenyataan. Tapi secara diketahui kan bahwa duta besar atau perwakilan diplomat itu kan tidak tidak lepas dari keformalan ya. Jadi sebelum kita bertugas di satu negara itu kita harus menyerahkan kredensial kita atau surat kepercayaan ya. Jadi bahwa saya ini adalah orang yang memang benar-benar wakil dari Indonesia ini anunya gitu. Karena kalau kita tidak ada kebiasaan begitu, bisa misalnya orang dari siapa aja datang ke sana, saya mewakili, mana kredensialnya? Ya, jadi harus ada penyerahan. Jadi kredensial yang dari Jakarta itu harus disampaikan kepada presiden di sana. Jadi dengan itu kita kemudian dengan resmi bisa bekerja atas nama Indonesia di wilayah itu. Dan semua pintu dengan penyerahan kredensial tadi itu terbuka untuk kita berkontak atau bekerja sama. Dan menarik tadi Mas Willy sempat menyebutkan ada kesamaan histori, kesamaan latar belakang, itu membuat hubungan kerjasama itu menjadi lebih cair begitu ya. Betul. Sebenarnya apa sih Pak indikator atau yang membuat satu negara itu mau membuka dutaan di sana atau mengirim perwakilan ke sana? Apakah ada indikator-indikator tertentu yang harus dipenuhi? Karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan 188 negara. Dalam hal ini kita harus jujur tidak termasuk beberapa negara seperti Israel, seperti Taiwan. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan satu negara itu membuka hubungan diplomatik dengan negara lain? Ya, kalau kita ketahui ya bahwa hubungan diplomatik itu dibuka karena pertimbangan-pertimbangan apa yang disebut kepentingan nasional ya. Nah, kepentingan nasional kita itu adalah membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara yang kita akui ya, yang kita akui sebagai negara yang berdaulat merdeka. Nah, kita itu mengakui semua 186 negara, tetapi kita tidak mengakui ya Israel ataupun Taiwan ya sebagai negara berdaulat. Mereka itu kita akui sebagai masyarakat atau entity ya. Taiwan itu kan sebagai economic entity kan luar biasa, dia punya armada penangkapan ikan luar biasa, di mana-mana ada, industrinya juga luar biasa, di mana-mana ada ya. Tetapi kan kita mempunyai prinsip apa yang disebut One China Policy ya. Jadi kita tidak mungkin bisa mengakui dia sebagai negara berdaulat ya, tapi sebagai economic entity kita bisa mengakui. Jadi dia boleh membuka kantor di sini di SCBD ya untuk berdagang dengan kita dan sebagainya. Demikian dengan Israel. Israel juga kita adalah negara yang waktu merdeka dulu itu dibantu, diakui oleh masyarakat Palestina. Gitu. Masyarakat Palestina adalah termasuk yang pertama yang membantu kita dalam melawan proses dengan Belanda tadi itu. Nah, dengan sekarang ada persoalan demikian, maka kita selalu berikhtikat untuk bagaimana memberikan hak kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Ya, jadi oleh karena itu sebelum hak kemerdekaan itu diberikan oleh Israel ya kita tidak akan mengakui Israel sebagai negara yang kita wajib sebagai teman atau hubungan diplomatik ya. Artinya pengakuan satu negara terhadap kedaulatan negara lain itu menjadi syarat mutlak pertama ya Pak? Iya, itu syarat mutlak pertama. Menarik sekali teman-teman dan pemirsa Sultan TV. Saya ingin sebetulnya langsung ke
mindsetnya seorang anggota dewan terkait ini, tapi kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Diplomasi Chat. Pemirsa masih di Diplomasi Chat. Saya ingin ke Mas Willy. Mas Willy masih terkait tentang bagaimana satu negara membuka hubungan diplomasi dengan negara lain. Kita tahu Indonesia punya hubungan diplomatik tadi dengan 188 negara dan ada beberapa negara yang memang Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik. Seperti tadi sudah disebutkan alasannya yaitu Israel, Taiwan, dari pandangan seorang anggota dewan. Apa sebetulnya yang menjadi syarat-syarat satu negara membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, Mas Willy? Ya, tentu Indonesia memiliki prinsip dasar, Shirley, dalam kebijakan politik luar negeri. Prinsip dasar itu tentu merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di mana kemerdekaan itu milik seluruh bangsa. Nah, dan yang kedua adalah membantu ketertiban dunia. Nah, kalau kita merujuk kepada Israel, tentu Israel masih menduduki sebagian negara Palestina. Itu yang kemudian menjadi sangat prinsipil bagi kita. Tapi itu saja hal yang bersifat formil. Cuma hubungan diplomatik itu memang berbasiskan pada penghormatan atas kedaulatan negara-negara bangsa. Nah, cuma hubungan Indonesia dengan Israel, hubungan Indonesia dengan Taiwan itu bukan suatu hal yang putus begitu saja. Toh kita juga masih memiliki hubungan dagang, masih memiliki hubungan pariwisata, masih memiliki hubungan keamanan gitu. Itu juga relasi yang harus diketahui oleh publik, itu masih berjalan. Memang secara historis kita pernah melihat dulu di masa Bung Karno, Indonesia pernah menolak delegasi Israel dan Taiwan di acara Asian Games 1962 gitu. Nah, karena ini solidaritas kepada negara-negara Timur Tengah, waktu itu ada perang Arab gitu. Yang kedua adalah solidaritas kepada Tiongkok sendiri. Kenapa? Mungkin hampir sama ya dengan Taiwan, Tiongkok dan Taiwan, Indonesia dan Papua mungkin ya. Karena kita masih berpandangan gitu, Taiwan itu bagian dari Tiongkok gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi beberapa catatan-catatan menurut hemat saya. Ya, terkait dengan itu Mas Willy, karena saya mendapat informasi bahwa Mas Willy akan harus meninggalkan kita karena ada meeting, ini ada satu pertanyaan yang sepertinya menggelitik bagi kita semua. Sebetulnya gimana sih Mas Willy proses seorang duta besar itu mendapatkan mandatnya? Karena kan ini akan erat kaitannya dengan budgeting dan semua itu akhirnya berawal atau berhulunya nanti adalah di DPR. Ya. DPR dalam hal ini melalui peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 itu mengatakan bahwa salah satu kewenangan DPR adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Itu memang dibacakan di dalam sidang paripurna, tapi tidak disebutkan ya, baik orangnya ataupun negaranya gitu, cuma dibacakan saja gitu. Nah, ini kemudian didelegasikan kepada komisi terkait, yaitu dalam hal ini Komisi 1. Komisi 1 melakukan fungsinya menjalankan fit and proper terhadap nama-nama yang dikirim oleh Presiden. Memang ada perbedaan di masa Orde Baru dengan pasca reformasi, yaitu yang kalau di masa Orde Baru kan itu hak prerogatif mutlak seorang Presiden, langsung dikirim.
Nah, memang sekarang kita sistemnya presidensial, tapi kemudian DPR memiliki kewenangan memberikan pertimbangan. Nah, memberikan Berdasarkan pertimbangan. maaf Mas Suli saya potong. Berdasarkan fit and proper test tadi, betul ya? Ya, fit and proper, kami menanyakan visi, misi, rencana program kerja, termasuk jejak rekam ya, karena itu penting. Karena apa? Kita kan di era demokrasi ini tentu harus memiliki akuntabilitas, transparan. Nah, sehingga apa prosesnya itu tadi dibilang oleh Pak Makarim dan Mbak Siska adalah national interest itu kan di dalam dunia yang kompleks ini tentu memiliki banyak aspek, banyak variabel gitu. Tidak hanya variabel politik, ekonomi, tapi juga ada variabel variabel kebudayaan gitu. Banyak hal gitu. Sehingga untuk menempatkan orang gitu tentu harus sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan national order gitu, kepentingan nasional kita sendiri. Nah, di sanalah fungsi DPR dalam mendalami itu, mengecek itu, dan kemudian juga mendengar masukan-masukan dari publik, dari komunitas, gitu. Lalu baru memberikan catatan-catatan fit and proper itu kepada hasil dari fit and proper test itu kepada Presiden. Begitu, saya. Ya. Mas Willy, itu kan idealnya begitu, tapi dalam praktek lapangannya mungkin nggak terjadi diplomasi dalam konteks politik untuk bisa memberikan pertimbangan yang baik begitu terhadap calon-calon yang sudah masuk. Hampir tidak ada ruang Hampir untuk tidak ya? Hampir tidak. Kenapa? Biasanya sejauh ini apa yang dikirim oleh Presiden, yang diusulkan oleh Presiden, sejauh ini ya mulus-mulus saja. DPR hanya dalam kapasitas memberikan penguatan dan pendalaman, tidak dalam kapasitas untuk kemudian menolak gitu ya. Itu yang kemudian jadi lebih kepada advice gitu ya, layaknya advice lah, advisor gitu dalam hal ini. Ya. Jadi memang itu yang kami sadar dan kami pahami dalam fungsi tupoksi kami di DPR, Sherly. Oke, baik, terima kasih Mas Willy atas penjelasannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 dan Mas Willy, menurut informasi yang kami dapatkan, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Willy dan sukses selalu. Ya, Pak Makarim, ini menarik. Tadi kita sempat mendengar penjelasan dari Mas Willy bahwa ternyata DPR itu hanya memberikan advice, sedangkan tidak ada kapasitas atau tupoksi untuk menolak. Jadi sebetulnya memang sudah ada tes dulu atau sudah ada pertimbangan dulu sebelum nama-nama itu masuk ke DPR, begitu ya Pak? Kalau supaya diketahui ya, sebenarnya calon duta besar itu terdiri dari dua pola, ya. Satu yang namanya pola karier. Kalau pola karier itu Menteri Luar Negeri memberikan daftar, ya, kemudian diusulkan kepada Presiden. Nah, ada yang namanya pola politik, ya, atau political appointee. Nah, itu adalah Presiden itu memiliki nama-nama, ya, yang merupakan kontak-kontak beliau atau teman atau kolega politiknya, ya. Dan kemudian itu juga antara karier sama political point itu dijadikan satu. Nah, ini yang diserahkan kepada DPR, ya, DPR. Nah, sepengetahuan saya, ya, yang namanya pertimbangan ini kan pola untuk menyertakan DPR untuk memberikan pertimbangan ini kan setelah reformasi. Sebelum reformasi semua kan Pak Harto semua kan oleh Presiden sendiri, ya. Beliau Presiden yang berwenang untuk keperluan itu. Nah, setelah reformasi ini maka parlemen ikut serta. Nah, kalau saya bisa menjelaskan, ya, bahwa periode presiden-presiden ini juga mempunyai polanya. Ya, alhamdulillah menurut tadi Pak Willy, ya, bahwa di dalam periodenya Pak Joko Widodo ini
rupanya semua pencalonan dari Presiden Joko Widodo ke parlemen itu bisa diterima dengan baik ya. Nah, tapi periode sebelumnya itu juga ada semacam pertimbangan daripada parlemen yang membuat calon itu tidak jadi berangkat. Biasanya pertimbangan apa kalau boleh? Macam-macam ya. Jadi misalnya saja pertimbangan bahwa di dalam tanya jawab ya yang bersangkutan itu tidak memiliki kesan mendalami daerah yang akan dikunjungi ya. Jadi dia kemudian dianggap mungkin kalau dia ditempatkan di daerah di tempat yang akan dituju itu nggak pas ya karena dia tidak mengetahui persis anunya. Jadi oleh karena itu kemudian pada periode sesudah itu sekarang sebelum pergi ke parlemen ada semacam preparation bahwa persiapan ya yang disampaikan kepada calon-calon itu bahwa jikalau menghadapi parlemen itu harus siap mengenai apa negara yang akan dikunjungi gitu. Jadi jangan sampai kejadian bahwa mau pergi menghadapi tes proper testnya parlemen itu belum sempat baca dulu gitu. Ya gitu. Jadi oleh karena itu hal-hal ini telah dipersiapkan lebih lanjut. Jadi sekarang mudah-mudahan lah di dalam hal-hal yang akan datang itu akan begini terus ya sehingga akan lebih mempercepat proses pengiriman ya, karena kalau kita terlalu lama proses pengiriman ya ke suatu tempat di luar negeri itu nanti negara tempat yang akan dikunjungi bertanya-tanya kenapa ya kok penunjukan Duta Besar Indonesia ke wilayah satu tempat itu kok lama sekali, apakah ada sesuatu yang mengganjal atau ini suatu hal. Jadi ini kan kalau kita di kehidupan diplomatik yang wajar ya, kalau kita tidak suka atau kita kurang senang, kita kan tidak akan bilang saya nggak suka atau apa kan kita berbicara dengan gesture ya, dengan salah satu gesture itu adalah memperlama gitu. Jadi kalau kita terlalu memperlama itu bisa juga memberikan gesture bahwa rupanya ada yang kurang disukai gitu ya. Nah gitu. Jadi ini menarik, artinya kan ada satu proses yang berbeda antara saat masa Orde Baru dengan sesudah reformasi. Kalau Mbak Siska sendiri melihat bagaimana pro dan kontranya? Yang di satu sisi di saat Orde Baru kita tahu cepat langsung dari presiden, langsung dapat mandat, langsung berangkat. Sedangkan setelah reformasi kan prosesnya memakan waktu, tapi memang melibatkan dalam hal ini pertimbangan dari anggota dewan. Bagaimana Mbak Siska melihat dua proses yang berbeda ini? Ya, saya kira itu harus dikaitkan dengan sistem demokrasinya tadi ya, bahwa diplomasi itu kan bagian dari result dari political system sebuah negara gitu. Perbedaan terbesar sebelum reformasi dan sesudah reformasi adalah tentang sistem demokrasi tadi gitu ya, bahwa ada aspirasi amandemen undang-undang bahwa penempatan atau pemilihan duta besar harus mengikuti pertimbangan DPR juga bagian dari aspirasi itu. Tapi pro kontranya saya kira harus dikembalikan tadi, sebenarnya terpenting adalah misi diplomasinya tadi gitu ya. Apapun sistem pemerintahannya, kalau kita sudah bicara tentang kebijakan luar negeri, kepentingan nasional gitu ya, mau sistem negara apapun itu kalau sudah bicara kepentingan nasional, tadi kita bicara tentang diplomatik atmosfer, itu kan ada gesture. Salah satu fungsi diplomasi juga adalah simbolik tadi gitu ya, dan itu yang lebih penting saya kira gitu, bahwa ada pro kontra itu yang harus diantisipasi gitu. Itu sama seperti pro kontra terkait dengan kalau yang ditanya banyak orang pasti prosesnya lama gitu ya. Itu kan salah satu kritik terbesar dari demokrasi, noisy-nya tadi gitu. Tapi yang dipastikan tadi saya kira sistem pun kemudian belajar gitu ya, bahwa sebelumnya ada yang sampai nggak jadi berangkat, kemudian ada evaluasi dan harus prepare dulu. Saya kira itu bagian dari memperbaiki sistem ya. Tapi terkait lagi kalau saya pikir saya berpendapat bahwa yang penting itu adalah misi diplomatik sebuah negara. Kalau memang itu kepentingan nasional at the stake of our interest gitu ya harus cepat gitu ya, dan itu harus kemudian itu yang menjadi prioritas menurut saya.
Dan ini menarik. Kalau boleh teman-teman dan pemirsa Sultan TV sekalian, kita langsung bertanya pada seorang diplomat senior, kiranya 3 hal yang harus dipersiapkan seseorang ketika memasuki tes and proper tadi apa Pak? 3 hal. Ya, pertama kali ya kita harus mengetahui negara tempat tujuan kita, namanya negara akreditasi kita. Kita mengetahui di mana power center yang ada di bawah itu. Terus kemudian kita harus mengetahui siapa potensial teman ya yang kita bisa garap ya. Dan kemudian kita harus mengetahui juga siapa potensial musuh yang kira-kira akan menghambat ya kerjaan kita di sana ya. Sesudah itu kedua, kita harus juga memiliki keahlian dalam arti kata communication skill. Jadi kita misalnya saja ya, saya pertama kali penempatan itu kan di Brazil ya. Di Brazil itu orang tidak berbahasa Inggris sehari-hari. Mereka berbahasa Portugis ya. Nah, jadi mau nggak mau ya semua staf yang ingin supaya bisa berfungsi sukses ya saya ke Universidade de Brasilia untuk belajar bahasa Portugis ya, sehingga kita bisa kemana-mana dengan mudah, dengan dengan ekspresif hati ke hati ya, untuk membahas apa-apa yang menjadi kepentingan Indonesia. Nah, jadi kita harus mengetahui communication skill-nya itu. Dan yang terakhir itu adalah kita harus memiliki apa yang namanya akses. Ya, akses itu. Jadi Anda tuh harus memiliki akses bisa ke istana, ya. Bukan kalau ke istana Indonesia kan itu teman kita semua kan. Ya, tapi kalau istananya tempat akreditasi kan kita baru datang gitu belum. Jadi harus pay attention. Jadi bagaimana caranya mungkin supaya kita bisa punya akses ke sana. Kedua, kita harus punya akses ke Kementerian Luar Negeri, ya. Nah, kita harus mempunyai akses sehingga setiap saat ada kebingungan ataupun ada masalah yang menyangkut mengenai warga negara atau yang menyangkut mengenai kepentingan Indonesia, kita bisa langsung telepon ya. Dan yang terakhir adalah kita harus mempunyai akses pada media massa ya. Karena yang namanya hoax ya, atau yang namanya orang-orang yang yang misalnya pro Papua Merdeka atau apa segala macam, dia itu tidak diam saja, tapi dia memberikan berita-berita yang nggak akurat ya kepada mereka untuk jadi kita harus bisa punya akses. Halo, yang you sampaikan itu adalah hoax, jadi bukan berita yang fakta ya dan segala macam. Nah, itu yang saya sebut dengan akses. Apalagi di tengah sistem demokrasi sekarang, media menjadi salah satu pilar yang penting ya Pak ya. Persis jadi sekali. Mengetahui medan perang kita di sana menjadi pokok utama persiapan sebelum proper test. Betul. Itu menjadi kunci yang kiranya dibocorkan oleh Pak Makarim pada kita semua. Dan terakhir sebelum break, ada satu pertanyaan yang kiranya bisa dijawab oleh Pak Makarim. Apa sebetulnya yang menjadi evaluasi? Bagaimana kita bisa menilai kinerja Dubes? Apakah sudah efektif membuat atau mengantarkan misi satu negara ke negara yang dituju tadi, Pak? Jadi gini ya, sebelum kita berangkat ke tempat tujuan, ya, itu pertama kali oleh Kementerian Luar Negeri kita diberikan apa yang namanya credential letters, ya, credential letter. Nah, di samping itu juga kita diberikan semacam credential letter tapi untuk organisasi internasional, ya. Jadi seperti saya waktu duta besar di New York, saya itu juga merangkap menjadi duta besar bilateral di 4 negara, ya. Jadi saya harus mendapatkan itu. Nah, di samping itu yang namanya formalitas disampaikan kepada pemerintah setempat ya, ataupun organisasi internasional tersebut, kita juga diberikan apa yang namanya mission paper. Mission paper itu adalah tugas dari pemerintah Republik Indonesia kepada kita untuk melakukan A, B, C, D, E di negara itu. Ya, itu. Jadi kalau misalnya di organisasi internasional
Mereka juga mengetahui bahwa ini Indonesia harus menganukan mengenai isu A, B, C, D di organisasi internasional tersebut. Ya, jadi sudah ada namanya rujukan substansial yang harus dikerjakan kita. Bukan kok blank terus kita we can do whatever we want gitu ya. Sudah ada apa namanya yang harus dikerjakan ya. Nah, jadi kalau kita ingin menilai itu, maka kita kemudian minta sama duta besar itu adalah apa yang you have done, apa yang sudah dikerjakan dalam periode waktu tertentu, dan kemudian kita lihat mission paper itu. Berapa yang sudah tercontoh? Iya, mana yang sudah selesai. Nah, nanti dalam keadaan yang menyangkut mengenai konferensi duta besar seluruh Indonesia, seluruh dunia di Jakarta itu kita ingatkan bahwa di mission paper Anda faktor A atau B itu kelihatannya kok belum tersentuh ya. Maka periode waktu lagi 1 tahun, you better pay attention untuk itu ya, tentang hal itu segala. Pemirsa Sultan TV, perbincangan ini semakin menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Diplomasi Chat. Pemirsa Sultan TV masih di Diplomasi Chat. Kalau dari tadi kita membahas bagaimana prosedur untuk menjadi seorang duta besar, bagaimana seleksinya, dan kiranya apa pro kontra antara saat Orba dan saat reformasi, maka sekarang mari kita melihat bagaimana dari fungsi KBRI itu sendiri. Mbak Siska, ternyata masih banyak kawan-kawan kita yang belum bisa membedakan KBRI dan duta besar. Jadi dubesnya dengan KBRI-nya, boleh Mbak dijelaskan dulu apa sih sebenarnya perbedaan dua ini? Perbedaannya jelas, kalau dubesnya orang ya, the persons, KBRI pasti residennya, buildingnya gitu ya, bentuk fisiknya. Ya. Gitu. Tadi juga saya ingat Pak Makarim juga menyebut bahwa beliau pernah ditempatkan di satu KBRI merangkap ke beberapa gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang dubes sama KBRI belum tentu paralel tuh gitu ya. Jadi ada dubes di satu negara, ada juga dubes yang merangkap beberapa negara. Tapi simpelnya dubes the persons, KBRI pasti fungsi institusi dan residennya. Lantas sebetulnya fungsi KBRI dalam praktik diplomasi itu apa, Mbak? Fungsinya jelas bahwa itu mungkin yang membedakan antara diplomasi tradisional sama diplomasi modern ya, bahwa ada bentuk fisik wujud bahwa kita punya hubungan baik gitu ya, sama seperti di Jakarta kita ada embassy lain gitu ya. Jadi KBRI atau residen gitu ya, atau bentuk buildingnya itu adalah wujud bentuk kuatnya sebuah negara. Jadi permanen. Jadi si personnya itu nggak bolak-balik, tapi dia stay di situ. Dan yang menarik adalah ketika sebuah negara mempersilakan menerima dubes dan kemudian membangun embassy-nya, itu gedung KBRI-nya itu milik Indonesia loh. Orang-orang yang tempat kita ditempatkan belum nggak boleh tuh masuk KBRI kita sembarangan. Dan kalau kita melihat gedung-gedung, sebutlah kalau misalnya gedung satu negara tertentu yang membuka representasinya di Indonesia, itu kan memang didekor sedemikian rupa sesuai dengan kultur di negara mereka. Itu apakah memang ada aturannya atau memang terserah saja atau gimana, Mbak? Kalau saya memahaminya secara fungsi ya, diplomasi kan juga ada simbolnya tadi itu ya. Seringkali pertimbangannya ada dua gitu ya, teknis dan ini. Tapi pengalaman saya kalau ke KBRI di beberapa negara pasti ada sentuhan budaya kita gitu ya. Ya itu terkait tadi dengan fungsi simbolik tadi. Karena ketika kita bicara tentang KBRI ada tamu kan
apa namanya, analoginya dia berkunjung ke negara Indonesia. Jadi sedekat mungkin pasti akan dikasih atmosfer budaya Indonesia gitu ya. Ya. Dan menarik tadi sempat tersebut diplomasi tradisional dan diplomasi modern, itu apa sih Mbak bedanya? Mungkin kita bicara tentang teori jauh banget ya, tapi bicara tentang bahwa hubungan negara atau nggak political entities kan sudah jauh gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang diplomasi yang modern dalam konteks tadi permanen, bahwa kebijakannya itu sudah jelas, itu secara literatur narasi akademik gitu ya, selalu di-refer kepada praktek baru sejak tahun abad 13 katanya gitu ya. Wujudnya adalah ketika kepentingan sebuah negara atau entitas politik itu sudah permanen, dia bahasanya mau invest untuk berdiam di situ. Dan itu katanya baru abad 13 di Italia gitu. Tapi ini salah satu diskusi juga di akademik gitu ya. Abad 13, di Indonesia abad 13 itu udah ada kerajaan juga gitu ya. Ada Majapahit, terus sebelumnya ada Tarumanegara. Memang sebelumnya nggak dianggap diplomasi modern gitu ya. Tapi itu kemudian yang menjadi diskusi kritik juga kalau kita bicara tentang praktek diplomasi, banyak kasusnya kok Eropa gitu ya, padahal tapi intinya adalah diplomasi modern wujudnya adalah ketika kita bicara tentang, berarti kan ada teknologi ya, ada residen gitu ya. Jadi modern terkait tadi aktornya semakin banyak gitu, isunya semakin luas ya. Dan forumnya juga semakin luas. Ya, ini menarik teman-teman, dan saya ingin ke Pak Makarim dulu. Karena berdasarkan pengalaman Pak Makarim ketika dipercaya menjadi duta besar, ternyata sekaligus merangkap ke beberapa negara. Sebetulnya Pak Makarim, apa sih pertimbangan atau apa indikator yang menentukan Indonesia membuka KBRI di satu negara dan di negara lain tidak? Padahal ibaratnya secara letak berdekatan, kemudian secara hubungan baik-baik saja. Itu apa aja Pak yang menentukan? Ya, seperti saya tadi sampaikan ya, yang paling utama itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita, apakah negara itu memiliki hubungan politik dengan kita apa tidak. Kedua, apakah negara itu memiliki hubungan dagang atau ekonomi dengan kita. Ketiga, apakah banyak orang-orang Indonesia yang menetap ataupun menjadi migrant worker di wilayah itu atau tidak. Kemudian apakah mereka itu secara potensial itu memiliki hal-hal yang kita butuhkan di masa-masa yang akan datang ya. Nah, itu hal-hal yang menyangkut banyaknya kepentingan Indonesia ya, di satu wilayah itu yang mendorong kita untuk membuat perwakilan kita ya. Nah, sedangkan kalau misalnya saja hal-hal itu belum kelihatan sekarang ya, tapi terus diobservasi lebih lanjut, maka itu bisa dirangkap oleh perwakilan-perwakilan yang lain ya. Kita bisa menugaskan duta besar kita di satu tempat untuk mengurusi juga hubungan diplomatik dengan negara lain ya, selama dia bertugas itu kan berarti itu lebih murah biayanya. Dalam arti kata kita hanya membiayai di mana mereka tinggal sekarang dan kemudian ditambah sama ongkos dia bepergian ke sana bolak-balik itu ya. Karena misalnya saja pada utamanya kalau negara-negara di Amerika Latin misalnya saja, itu penting sekali kita berada di wilayah itu pada saat bulan Januari ya. Di situ ada acara bahwa pemerintah itu memberikan penjelasan apa yang akan dilakukan tahun yang akan datang, itu dilakukan. Dan juga penting sekali untuk kita hadir di sana pada bulan Desember ya, di saat-saat akhir-akhir ya, mendekati Christmas segala macam, karena banyak sekali presiden ya atau gubernur jenderal mengadakan diplomatic activities pada bulan-bulan itu ya. Activities yang sering diadakan di bulan Desember itu seperti perayaan hari. Ya. Dan di situ disebutkan akan diadakan semacam pidato politik ya, apa yang telah dilakukan pada
setahun yang lalu ya. Nah itu rata-rata semua duta besar hadir, jadi kita wajib di situ ya. Jadi hal itu. Nah lain-lain bulan-bulan yang lain tuh itu tergantung dari ada presiden kita mau datang ke sana atau tidak ya. Nah jadi hal itu bisa kita rencanakan bertalian dengan kepentingan-kepentingan yang kita. Jadi kalau kemudian ternyata di masa yang lebih lanjut itu ternyata kok negara yang tadinya kita anggap tidak mempunyai hubungan ekonomi yang baik, ternyata dia menjadi pengimpor besar dari kelapa sawit kita, ya. Sedangkan di Eropa pasar dari kelapa sawit ditutup. Nah, kemudian kita menganggap bahwa perlu kita buka KBRI di sana. Karena apa? Karena sebagai perwakilan tetap di sana, kita bisa mengembangkan hubungan dengan pengimpor, kita bisa mengembangkan hubungan dengan kementerian-kementerian menangani kelapa sawit, ya. Kita bisa mengadukan sehingga lebih banyak, gitu ya. Jadi kita bisa dikatakan bahwa diplomasi zaman sekarang itu ya di samping diplomasi politik juga diplomasi perdagangan, diplomasi ekonomi, ya, diplomasi industri. Dan ada tren yang menyebutkan bahwa sekarang sudah berubah, sudah ada sedikit peralihan antara yang dulunya diplomasi lebih ke hard diplomasi, lebih ke politik, perang, sekarang lebih ke arah ekonomi. Itu bagaimana Pak Makarim melihat? Iya betul ya, karena sekarang ini kan semua orang mengetahui ya, kalau terjadi peperangan besar, ya, ini bukan kalah menang yang ada, tapi hancur bersama, ya. Apalagi kita kalau lihat semua mengembangkan teori yang namanya mutual assured destruction. Jadi masing-masing itu berusaha bahwa kalau ada sesuatu yang namanya tindakan pertama, maka harus dianukan dengan timbulan balisan. Dan ini harus hancur dua-duanya. Nah, jadi ini kemudian mendorong orang kemudian, kalau baik kita jangan terjadilah peperangan hal itu ya. Kita lebih baik mengalih kepada hal-hal yang menyangkut mengenai kerjasama ekonomi, lingkungan hidup, industri atau lain sebagainya ya. Itu yang menjadi. Karena kita kalau memang betul-betul terjadi perang besar seperti Perang Dunia Kedua, kita belum tentu ada seperti sekarang lagi, ya, karena kemampuan daya rusak kita itu sekarang luar biasa, jauh lebih besar daripada kemampuan merusak Nagasaki sama Hiroshima, ya, yang bisa 500 kali lebih besar, ya, daya hancurnya itu. Nah, jadi itu yang membuat maka negara-negara lain itu lebih mengarah kepada kerjasama di bidang yang non perang itu. Ya. Kalau Mbak Siska gimana ngelihatnya? Peralihan antara hard diplomasi ke soft diplomasi ini, bahkan sekarang ada beberapa negara seperti negara di Asia Timur menggunakan entertain sebagai part of their diplomacy. Saya kira kata kuncinya ada di teknologi yang membuat interaksi itu semakin dependent satu sama lain gitu ya. Ada istilah borderless tadi gitu ya. Jadi kalau dulu bayangin kita mengalami evolusi sejarah juga, dulu ngirim pesan gitu ya, mulai dari pakai merpati mungkin, kemudian pakai telegram segala, sekarang just in a second, one click everything is connect gitu ya. Jadi teknologi ini yang kemudian persoalannya bukan mau atau tidak mau sama globalisasi ya. Is there, is real, this the reality gitu ya. Dan saya kira teknologi ini yang kemudian akhirnya mau nggak mau memaksa gitu ya. Manusia juga berubah cara mereka berkomunikasi. Plus minusnya adalah ya tadi sekarang mesti hati-hati nih kalau mau tadi yang Pak Makarim bicara, kalau saling menghancurkan gitu ya, karena kita akan hancur bersama gitu. Bahkan dengan teknologi cyber sekarang mau perang cuma just click the button, you don't have to send the troops there gitu. Jadi makin hati-hati gitu. Tapi semakin hati-hati juga bukan berarti yang namanya kalau kompetisi itu tidak ada gitu ya. Tapi mungkin salah satu transisinya sekarang, kalau dulu Perang Dunia Kedua, sekarang udah cyber war gitu ya, cyber attack gitu. Jadi model-model yang kemudian ada transisi ya, karena kesadaran terhadap interconnectednya itu semakin luas, semakin kuat gitu ya mungkin. Ya,
Pembicaraan kita semakin menarik teman-teman semua, tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Diplomasi Chat. Pemirsa Sultan TV masih bersama saya, Celia Navita, di Diplomasi Chat. Kita akan melanjutkan perbincangan kita seputar diplomasi, dan saat ini saya ingin ke Pak Makarim. Tadi kita sempat membahas tentang bagaimana perbedaan antara diplomasi yang sebelumnya, yang lebih ke hard diplomasi, dan kondisi sekarang. Dan tadi kalau kata Mbak Siska, lebih ke teknologi, lebih ke informasi. Nah, bagaimana Pak Makarim melihat tantangan perbedaan atau perubahan diplomasi yang terjadi sekarang ini, Pak? Dari yang sebelumnya menjadi sekarang yang lebih terlihat cepat, gampang, dan sepertinya semua orang bisa terlibat di dalamnya. Pertama kali sebelum saya menjawab itu ya Pak ya, saya ingin menambahkan keterangan yang Mbak Siska tadi menyatakan ya, bahwa yang namanya diplomasi yang model lama sama model baru itu kenapa tahun 30 jadikan data itu, karena dulu itu yang namanya duta besar itu adalah seorang yang ditugaskan oleh raja atau presiden atau perdana menteri untuk bertugas berunding dengan negara lain, sudah selesai pulang gitu. Jadi nanti kemudian berangkat lagi, ya ada isu dengan negara B, pergilah ke sana, selesai malam perundangan, terus kemudian pulang. Itu yang dilakukan oleh Agus Salim. Agus Salim atau maksudnya ya, makanya itu namanya duta besar ya. Nah kemudian dianggap kalau dia perkembangannya bahwa ternyata intensitas hubungan bukan hanya pada waktu event itu, tapi ada follow up-nya, ada apa ya, membutuhkan semacam monitoring, memberikan bagaimana kelanjutan. Maka di situ dibikin kantor, ya, orang itu bertugas selama 3 tahun ya. Nah, dia makanya disebut dia itu duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi dia nggak dikirim dari Jakarta, terus balik lagi ke Jakarta, tapi dia tuh luar biasa, dia tetap di situ 3 tahun. Sekarang pagi ini urusannya politik, besok urusannya ekonomi, lusa urusannya security, urusan segala macam ya. Tentu dia mendapat hak khusus ya, Pak? Ada hak khusus ya, makanya disebutkan bahwa A adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Inggris, untuk Prancis, untuk apa ya. Jadi namanya itu bukan duta besar aja, tapi duta besar luar biasa. Jadi kalau biasa kan pergi pulang. Ini dia luar biasa, dia terus saja di situ, menetap, dan kemudian dia berkuasa penuh untuk menentukan apa-apa selama periode tadi ya. Nah sekarang periode sekarang ini kan periode yang namanya globalisasi. Ya tadi dikatakan oleh Mbak Siska dan juga oleh Pak Wilya bahwa keterkaitan ya, semakin hubungan makin dekat, kemudian kemajuan teknologi membuat kita itu semakin bisa melakukan komunikasi secara intensif ya dalam waktu yang dekat tanpa kita bisa bertemu. Apalagi pada waktu masalah Covid ini kan anjurkan agar kita tidak bertemu muka. Ya kita akan menggunakan apa yang disebut Zoom atau Google Net atau apa segala macamnya. Jadi pola daripada komunikasi, pola dari diplomasi itu sekarang sudah bisa dilakukan melalui peralatan itu. Jadi kalau Anda memperhatikan ya, di sini justru generasi milenial ini yang canggih di dalam penggunaan alat-alat itu dibandingkan generasi yang lebih senior ya, karena generasi lebih senior itu biasa menggunakan mesin tape, bisa dokumentasi tertulis, tapi kalau mereka itu biasa menggunakan digital information ya yang lakukan itu. Jadi di sini saya melihat bahwa generasi muda ini akan mempunyai peluang yang besar ya dalam rangka untuk membantu mempercepat proses ya, mengenal masalahnya dengan lebih baik. 2, cepat mengetahui potensi untuk menyelesaikan masalah yang ada ya.
Dan ketiga, bagaimana bisa mempromosikan kepentingan Indonesia di konteks yang ada, yang baru berkembang ini. Ya, jadi oleh karena itu saya melihat sekarang potensi untuk kemajuan generasi milenial ini makin besar, ya, makin besar. Dan saya merasa bahwa disinilah nilai baru daripada diplomasi yang akan kita hadapi secara bersama. Jadi oleh karena itu hendaknya sejak awalnya kita berkarir itu sudah harus membiasakan diri pada alat-alat yang available today gitu ya. Jangan sampai pada waktu kita terjun di dalam itu kita nggak aware nih bagaimana anunya ya. Itu sendiri sudah kehilangan waktu. Dua juga itu kehilangan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik ya dalam konteks yang lebih dalam ya. Sekarang ada yang namanya big diplomacy ya. Jadi sekarang orang-orang itu main dengan data yang dikumpulkan dalam jumlah yang sangat besar ya, dan kemudian kalau ada isu-isu kemudian itu dipermainkan atau dimanipulasi sehingga kita itu bisa mendapat gambaran ya bahwa berdasarkan data yang terkumpul, kasus yang sedemikian akan berdampak apa kepada negara Indonesia. Itu akan mudah sekali, ya, yang itu sudah dimiliki oleh sekarang ya, available di market di mana hal itu, dan kita sudah memilikinya itu. Nah, jadi saya melihat sekali ya bahwa sekarang ini tempatnya buat generasi milenial ini untuk membaktikan dirinya ya di bidang diplomasi ini ya. Kalau dulu kita lihat ya diplomat-diplomat Indonesia itu banyak yang tua-tua ya, banyak yang generasi-generasi yang pendahulu-pendahulu ya. Nah, sekarang ini adalah waktunya buat generasi-generasi milenial ini untuk memberi semacam kejutan-kejutan ya, bahwa kita ya gerakan-gebrakan ya, kita sekarang kalau dilihat ya, kita ini tidak tahu disadari atau tidak disadari berkembang menjadi negara yang consumers. Ya, mau beli kapal terbang kita nggak usah bikin repot-repot gini-gini, bikin kita beli aja. Ya, kita mau beli kapal laut kita nggak usah bikin musim-musim, kita beli aja. Kita membeli obat juga nggak usah kita coba aja obat dari Sinovac yang dari Cina kita coba di Bandung. Tapi kenapa kok kita nggak bikin sendiri? Ya, karena mereka kan juga berusaha dengan sendiri. Nah, ini yang bisa mencoba mendobrak kayak gini, itu adalah generasi muda itu. Ya, nah apalagi didengkapi dengan semacam pengetahuan-pengetahuan ya yang menyangkut mengenai teknologi yang baru, yang segala macam yang buat orang sekarang nggak ada lagi cerita mengenai bahwa mereka lebih maju teknologi. Sekarang semua accessible to all. Itu tergantung dari kita untuk memanfaatkannya. Dari kita mau ambil bagian Persis. atau tidak gitu ya Pak. Persis. Tapi ini menarik Pak Makarim karena kita tahu tadi ada kata kuncinya generasi muda, generasi milenial, ada kata kuncinya adalah diplomasi, ada kata kuncinya consumer. Yeah. Kita sekarang waktunya untuk menjadi producer, bukan lagi consumer, tapi di tahun 2020 ini ada satu fakta yang menghantam kita Pak. Pandemik. Pandemi COVID-19 jelas meluluhlantahkan membuat ekonomi Indonesia menjadi babak belur. Bagaimana menurut Pak Makarim tantangan diplomasi di tengah masa pandemik sekarang? Nah, kalau kita perhatikan ya, bedanya pandemik sekarang dengan misalnya saja krisis moneter tahun 1997 atau krisis finansial tahun 2008, itu kan hanya negara-negara tertentu pada 1997 sama 2008 yang terkena. Ya, tapi kalau sekarang yang namanya pandemik COVID-19 ini kan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tidak terkecuali, termasuk Amerika kan dia punya korban jauh lebih besar daripada kita. Ya, nah ini membuatkan kita bisa memulai sesuatu dengan cara semua terbuka. Ya, kita bisa mulai dengan awal dan kita juga bisa mencoba mencari gagasan-gagasan baru yang kita bisa utamakan ya. Di dalam pemasaran kita di luar, ya. Karena kita selama ini kan kesulitannya itu adalah bahwa kita jarang memproduksi barang-barang yang baru. Novelty-nya itu banyak sekali yang tertinggal. Jadi dalam arti kata ini novelty-nya ada di Korea Selatan, novelty-nya ada di Jepang, Cina ya. Nah sekarang ini semua kena, semua sakit semua. Nah kalau kita baru, nah bikinlah yang baru ya, sehingga ini merupakan yang baru. Kedua, kelemahan kita di luar itu adalah
Mau kita sudah membuat semacam Mitsubishi, kita menganukan segala macam ya. Kita pikir order itu kan, wah ini mereka akan pesan 500 atau 1000 potong ya order. Enggak, mereka membutuhkan 5 juta order segala macam. Kita panik, waduh masalah, bagaimana menyediakan 5 juta unit segala macam. Nah sekarang kita adalah kesempatan untuk membuat agar supaya bahwa ini inovasi kita atau creation kita itu ya yang secara sistemik bisa diperluas menjadi jangkauan yang besar ya. Nah ini saat yang tepat buat kita untuk mencari jalan-jalan yang baru, untuk memberikan semacam kesempatan kepada generasi muda kita untuk berkreasi ya, untuk bisa mencari kesempatan-kesempatan yang luas yang terbuka saat ini. Ya, menarik. Tapi apakah ada perubahan fungsi dari Dubes dan KBRI itu sendiri, Pak, di tengah masa pandemik seperti ini? Ya, kita kan bisa mengetahui ya bahwa kita ini sekarang ada di dalam posisi yang kesulitan di dalam berkontak langsung ya. Ada yang namanya protokol kesehatan yang harus dilakukan. Nah, sebagai duta besar yang kita berfungsi sebagai wakil pemerintah, wakilnya presiden di tempat situ, juga wakilnya bangsa Indonesia di tempat situ, kita harus membuka diri, bekerja nggak bisa 8 jam sehari, ya, mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya kita harus fleksibel, ya, karena kita ini membutuhkan semacam instruksi cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah akreditasi kita. Nah, seperti saya dulu, saya bertugas di Amerika Serikat, ya. Nah, kalau kita bersama-sama atau lagi berdebat mengenai sesuatu hal yang masalah yang perlu disetujui oleh presiden, ya, dicapai pada jam 1 siang atau jam 2 siang, kan susah kita. Ya apa? Karena presiden kita kan tidur, menteri luar negeri kita kan tidur juga, ya. Nah, jadi saya menganjurkan juga sebelum kita berangkat ke perwakilan-perwakilan ya, kita harus memperkenalkan diri kepada Bapak atau Ibu Presiden ya, juga Bapak dan Ibu Menteri Luar Negeri secara agak sedikit mendalam ya. Karena apa? Kalau kita membutuhkan mengenai voting ataupun sikap ataupun tindakan yang harus cepat dilakukan itu, paling enggak itu kita telepon Ibu itu dulu. Bu, aduh minta tolong Bu, ini kita lagi susah sekali ini harus begini, Bapak harus bisa memberikan iya atau tidak gitu. Nanti Ibu ini yang bangunkan kan. Ya Ibu gitu. Jadi kita itu dapat hati oleh ibu itu akan membantu kita gitu. Jadi things seperti ini kalau kita nggak tangani secara tepat ya, ini bisa makan waktu. Lama ya? Iya lama. Sedangkan speed menjadi salah satu kata kunci di industri 4.0. Persis. Apalagi kalau misalnya coba tolong ajudan ini kan yang namanya bapak tidur gitu kan udah setengah mati lah, dia nggak berani dia nganuin itu kan. Jadi harus anukan ibunya. Jadi minta tolong ibunya kita anukan gitu. Jadi hal-hal semacam ini ya sangat manusiawi ya. Nah ini saya percaya ya generasi muda kita ya tentunya tidak terlalu feodal, jadi bisa mengatasi hal-hal itu secara lebih baik ya. Karena semakin kita demokratis, semakin kita bisa mendekati memecahkan masalah-masalah itu dengan baik, akan lebih cepat masalah itu selesai. Ini menarik karena Pak Makarim dari tadi menyebut generasi muda berkali-kali. Saya ingin ke Mbak Siska. Jadi gimana menurut Mbak Siska masyarakat khususnya generasi muda bisa mengambil peran, bisa mengambil bagian, berkontribusi dalam praktik diplomasi ini, Mbak? Ya, saya sepakat sekali Makarim bicara terkait kini saatnya gitu ya, momentum gitu. Memang sudah ada pembicaraan terkait dengan apakah pandemik ini akan jadi breaking point terhadap perubahan gitu ya. Logikanya dunia lagi di reset bareng-bareng gitu ya. Di satu sisi juga sekarang teknologi digital ini gitu, saya termasuk yang mungkin mengalami generasi gap gitu ya, karena punya pengalaman menggunakan teknologi yang dulu nggak ada sekarang ada gitu ya. Tapi generasi milenial ini saya kira mereka ketika lahir sudah dengan teknologi ini, jadi logikanya sudah logika teknologi yang sekarang, sehingga yang namanya interconnected gitu ya, networks itu sudah jadi bahasa sehari-hari mungkin. Dan saya kira
plus minusnya tadi saya sepakat gitu ya. Mungkin karena logika interkonektivitas seperti ini gitu, anak muda sekarang mungkin nggak terlalu ke gitu ya, atau bahasanya nggak terlalu sama hierarki struktur tuh mungkin nggak terlalu aware dan tidak mau mengambil bagian gitu maksudnya. Bukan, jadi mungkin tidak terlalu kalau dulu kan namanya senioritas, birokrasi, feodal tadi ya kata Pak Makarim itu kan masih nggak enakan gitu ya. Tapi mungkin dengan sentuhan komunikasi gitu ya, karena tahu kebutuhan yang cepat itu tadi loh gitu ya. Jadi regardless bisa mencari cara bagaimana gitu sehingga kebutuhan cepat itu bisa diakomodasi. Bukan kemudian nggak dapat terus diem. Karena logika networks itu kan ketika mentok dia akan cari jalan lain gitu loh. Bukan ketika mentok terus diam. Saya kira itu potensi milenial sekarang gitu yang tadi Pak Makarim secara eksplisit menantang ini kreativitas gitu ya. Karena logika teknologi adalah logika yang networks tadi gitu, bahwa kebutuhan cepat. Karena kalau tidak cepat udah basi gitu ya kadang-kadang kan, terus kelewat aja momennya gitu. Dan saya kira saat ini ketika dunia bersamaan di restart gitu ya, ada tantangan perubahan geopolitik. Tadi Pak Makarim bicara even negara yang asumsinya negara superpower, ekonomi besar, ternyata gugup juga ngadepin tantangan ancaman kesehatan ini, sehingga di restart bareng-bareng. Dan bayangkan dunia dipaksa berhenti secara bersamaan gitu ya. Nah, saya kira untuk kedepannya saya kira ya walaupun ada negatif ya dari apa yang ini, tapi potensi itu saya kira terbuka tadi. Kata kuncinya adalah akses sebenarnya. Bahwa di satu sisi milenial sekarang mungkin jadi malah duta besarnya yang turut punya peran untuk membangun citra Indonesia gitu ya, wakil Indonesia. Karena just a click of tips, just 1 minute dia bisa mengkonstruksikan muncul di ruang maya sesuatu, dia bisa bicara tentang Indonesia gitu ya, nggak mesti nunggu duta besar yang ngomong gitu ya. Dan itu yang lebih efektif saya kira ya, ketika peer to peer itu berkomunikasi dengan bahasanya gitu daripada dengan hierarki tadi. Ya, baik, menarik sekali pemirsa Sultan TV bahwa sekarang adalah masanya anak muda untuk ambil bagian. Tak terasa sudah 60 menit berlalu dan sekarang waktunya kita harus mengucapkan selamat berpisah pada pemirsa Sultan TV sekalian. Dan terakhir saya ingin minta sedikit saja closing statement dari masing-masing narasumber kita. Silahkan boleh dari Pak Makarim, closing statement ya Pak. Ya, terima kasih kesempatan yang disampaikan hari ini. Saya mengunderline tadi poin yang disampaikan Mbak Siska ya. Ini adalah masa tepatnya kelompok milenial itu untuk membaktikan diri di bidang diplomasi. Jadi TV Sultan ini sudah memberikan jalan kepada kita bagaimana kita bisa membangkitkan minat dari generasi muda ini untuk berkiprah di bidang itu. Saya berdoa ya, semoga Tuhan memberikan jalan yang tepat buat generasi muda. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Makarim. Silakan Mbak Siska. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara tentang diplomasi, kita bicara tentang akses untuk semua orang. Dan ketika kita bicara tentang diplomasi, setiap individual masyarakat punya tanggung jawab untuk mengkonstruksi negaranya lebih baik gitu ya. Karena just a flick of finger, berjalan-jalan ke ruang maya itu sudah seperti berjalan-jalan ke negara lain gitu. Jadi saya berharap bahwa generasi milenial menggunakan kesempatan ini untuk berkarya dan berkreatif, dan bukan hanya untuk teman-teman se-Indonesia, tapi juga panggung dunia internasional terbuka buat Anda. Terima kasih. Luar biasa kepada narasumber kita. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Makarim, kepada Mbak Siska yang sudah meluangkan waktunya bersama kita. Teman-teman, di balik sebuah krisis pasti keluar para pemenang baru. Maka mari kita pastikan para pemuda menjadi bagian dari pemenang atas krisis di tahun 2020 ini. Ini adalah akhir dari Diplomasi Chat kita. Pastikan teman-teman hadir pada episode selanjutnya di Diplomasi Chat, tetap berbincang seputar diplomasi. Saya Salia Novita, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.